Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang menyayanginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah yang sedang menunggu waktu berbuka pada sore ini yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga di dalam perjalanan hidup ini bahwa kita selalu menuju Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini bahwa kita melaksanakan ibadah puasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanda kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah semua kita membentuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah menyebutkan, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau kufur. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan bahwa kita disuruh oleh Allah untuk mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bisa beribadah karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mau melakukan ibadah itu karena ada di dalam hati kita iman. Iman kita kepada Allah sehingga kita mentaati apa yang diperintahkan Allah, maka bentuknya adalah ibadah. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mengkaji tentang sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat ini kadang-kadang orang terlalu banyak yang hulu, yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan nanti kita akan jadikan Rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW itu, kita takut seperti umat-umat yang terdahulu, yang nabinya, yang rasulnya dia jadikan Tuhan. Karena mereka berlebih-lebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab. Firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapak dari seorang di antara kamu, tapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Pas di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Allah sebutkan bahwa di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Qur'an. Tandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama dia diutus menjadi rasul. Menerima risalah adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka turunlah ayat yang kita kenal dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh Jibril untuk turun ke permukaan bumi untuk menemui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk membaca. Apa bacaannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, maka sahlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Tapi sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi? Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sesungguhnya kamu itu adalah aku ini adalah manusia biasa seperti kalian juga. Cuma Rasulullah Muhammad SAW adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Cuma Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai Rasul karena dia ingin menyiarkan, ingin mengembangkan, ingin menyatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama tauhid. Yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengesahkan Tuhan, yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, muslimat, para pemirsa di Info Unbrah Universitas Baitur Rahmah
rahimakumullah, marilah sama-sama kita fahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia biasa. Cuma Nabi Muhammad SAW dia adalah utusan Allah. Karena begini kaum muslimin, banyak kadang-kadang kita memahami, kadang-kadang kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tahu dengan yang gaib. Bahkan umat-umat sekarang, kita semua kadang-kadang mengakui kehebatan orang itu karena orang itu mengerti kegaiban. Banyaklah kita lihat zaman sekarang banyak orang yang percaya dengan dukun. Dukun dia percayai. Kenapa dukun dia percayai? Karena dukun itu katanya dia tahu dengan hal-hal yang gaib. Barang yang tak tampak dia bisa melihatnya. Coba kita lihat sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kita menggulukan, melebih-lebihkan orang. Orang biasa kita lebih-lebihkan. Siapa contohnya? Dukun. Coba kita lihat. Kadang-kadang di antara kita ada barang kita hilang. Kita kadang-kadang kemalingan. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Maka lantas kita kadang-kadang kita cari dukun, kita cari peramal, bahwa kita tahu, kita percaya bahwa dia adalah orang yang tahu. Maka datang kita kepada dukun, pada tukang ramal, kita tanya, di mana barang kita ini hilang? Siapa yang mengambilnya? Kadang-kadang si dukun itu mengatakan, ini si A atau si B yang ngambilnya. Sekarang dia sedang di sana, sekarang dia sedang di sini. Itu adalah sebuah ramalan saja, kaum muslimin, muslimat pemirsa yang berbahagia. Kenapa? Jangankan dukun, Rasulullah Muhammad SAW saja yang gaib itu tidak tahu. Tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah semasa hidupnya dia tidak tahu dengan hal-hal yang gaib kecuali yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sudah wafat. Tak ada lagi. Allah ingatkan, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Allah ajarkan, Allah sebutkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu tentang perbendaharaan Allah. Hal-hal yang di atas langit Nabi Muhammad tidak tahu. Allah sebutkan bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib. Yang ada perbendaharaan itu hanya Allah saja yang tahu. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Ana basarum mislukum. Begitu kata Rasulullah, dan itu adalah firman Allah. Aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Sehingga konsekuensinya adalah Nabi Muhammad tidak tahu dia dengan hal-hal yang gaib. Maka kami mengajak, marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan terlalu gulu, jangan berlebihan. Itu yang harus kita fahami, bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Coba kita perhatikan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW bagaimana Allah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu dengan yang gaib dan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Pada zaman dahulu Rasulullah masa hidup di dalam peperangan,
di dalam peperangan. Rasulullah pernah kalah. Rasulullah pernah kalah. Di perang Uhud, Rasulullah kalah. Bahkan Rasulullah waktu itu mukanya berdarah karena terlempar. Jatuh Rasulullah. Sampai giginya patah. Gigi taringnya patah. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah Rasulullah tahu dengan yang gaib, yang akan terjadi, yang akan masa depan, Rasulullah tidak akan berperang. Kalau tahu kalah. Tapi Rasulullah terluka kaum muslimin. Rasulullah tak kebal. Rasulullah seperti kita juga, kalau terkena ladiang, terkena pedang, berdarah Rasulullah, terluka. Darahnya sama dengan kita. Karena Allah menyebutkan adalah ana basarum mislukum. Rasulullah itu adalah manusia biasa. Itu yang penting kita tekankan, yang harus kita pahami. Karena kadang-kadang kita lihat saat ini banyak orang yang percaya bahwa kita ini si A kebal, si A ini pintar meramal, si A ini pokoknya hal-hal yang gaib kita jadikan sebuah kepercayaan. Percaya kita dengan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW saja, dia adalah kekasih Allah, Habibullah. Jelas-jelas Allah menyatakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Mudah-mudahan harus kita fahami sehingga di dalam hidup ini jelas-jelas kita bahwa kita memahami Nabiullah Muhammad itu adalah Rasulullah karena dia menerima risalah Al-Quran. Yang paling penting saat ini adalah kita mempelajari, mentadaburi, kita baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini, lantas kita tadaburi, kita dalami isinya. Kita pelajari tiap saat, tiap waktu, sehingga kita mengerti betul apa wahyu Allah itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang kita jadikan amalan, kita perbuat sehingga semua kehidupan kita ini menjadi nilai ibadah. Termasuklah ibadah puasa seperti ini. Ini kan ada di dalam Al-Quran karena Allah memerintahkannya. Karena kita percaya dengan Allah, kita mentaati apa yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita kerjakan puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Begitu hebatnya bagi kita orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya kita hanya mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Untuk itu sekali lagi para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah karena kita memahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa dan dia hanya adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah yang hidup dan juga mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.